Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, mari kita lanjutkan ngaji Irsyadul Ibad kita pada sore hari ini, melanjutkan dari bab Fadlil Quran yang kemarin belum selesai. Insya Allah sore ini kita akan menyelesaikan bab tentang Fadlil Quran ini, karena masih ada beberapa dawuh, beberapa qaul, beberapa yang akan kita terangkan atau akan kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka al-Yafi'ayu anna al-Imam Ahmad ibn Hambalin kola. Lan cerita sapa al-Yafi'i sak temene Imam Ahmad bin Hambal iku kola ngendika sapa Imam Ahmad bin Hambal ing pengendikan Ra'aitu ningali ingsun Rabbal Izzati ing zat kang mengerani keagungan. Fi manami ing dalem turu ingsun, artinya bermimpi. Fakultu mongko matur ingsun ing pematur ya Rabbi duh pangeran kula bima kelawan punapa taqarraba gawe peparek ilaika maring panjenengan sapa al mutaqarribuna pira-pira wong kang peparek kabeh. Kala dawuh sapa Allah ing dawuh bikalami kelawan kalam ingsun, tegese maca kalam ingsun. Fakultu mongko matur ingsun takon ingsun bifahmin kelawan faham au bihuri fahmin utawa kelawan ora faham. Kala ngendika Allah bifahmin kelawan paham wa bihuri fahmin lan kelawan ora faham. Sebagaimana didawuhkan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau seperti bermimpi gitu. Bermimpi seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mimpi itu beliau bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, dengan apa bima taqarraba ilaika al-mutaqarribun? Dengan apa, dengan cara apa orang-orang yang dekat denganmu itu mendekat padamu ya Allah?" Kemudian Allah menjawab bahwa bikalami, Allah mengatakan bikalami, dengan kalamku, dengan firmanku, dengan membaca Al-Quran. Lalu beliau bertanya lagi, bifahmin au bihuri fahmin, paham atau dengan tidak paham isi Al-Quran ya Allah. Allah memberikan dawuhnya seperti yang beliau rasakan di dalam mimpinya, memberikan dawuhnya bifahmin wa bighairi fahmin, baik dengan faham dan tidak faham. Dari situ dapat kita mengerti betapa Al-Quran itu memberikan cahaya, memberikan berkah, manfaat bagi para pembacanya. Dawuhnya kan Nabi kemarin syafi'un li ashabi. Dia akan memberikan syafaat bagi orang yang selalu berteman dengan Al-Quran. Diperjelas di sini dengan dawuhnya Imam Ahmad bin Hambal bifahmin wa bighairi fahmin. Jadi membaca Al-Quran dengan faham maknanya, tadabbur di angan-angan, kemudian memahami maknanya, atau dengan tanpa
memahami artinya, kedua-duanya sama-sama bisa mendekatkan pembaca Al-Quran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi salah satu ibadah yang disukai, yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah membaca firman-firman Allah. Baik pembacanya memahami ataupun tidak memahami. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita kaum awam yang masih belum bisa memahami Al-Quran itu untuk tidak mau membacanya, karena Allah telah memberikan dawuhnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa membaca Al-Quran itu sangat memberi manfaat, bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, baik dia meskipun dia tidak bisa memahami dari isi Al-Quran. Ini juga sebagaimana yang kita bisa baca dari dawuhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan atau mendawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, alladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as-safarati al-kiram al-bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalam membaca Al-Quran, maka baginya pahala, dia akan bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia, malaikat Allah yang taat. Dia tergolong hamba-hamba Allah yang taat dan bersama para malaikat-malaikat Allah yang taat, ada di derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana Al-Quran itu memberikan ruang kebahagiaan bagi orang-orang yang juga tidak memahami Al-Quran, bahkan dia tidak mahir membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran sementara bacaannya Jawane itu garlu-gradul, kesulitan dia membaca Al-Quran, belum mahir dia membaca Al-Quran, tapi alaihi syakun, tapi dia sangat suka atau merindukan selalu membaca Al-Quran, berdampingan dengan Al-Quran, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Justru Rasulullah memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang yang walaupun dia tidak mahir membaca Al-Quran, tetapi dia terus berkeinginan untuk mau membaca kalam-kalam Allah. Lahu ajroni, baginya 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia belajar Al-Quran walaupun dengan sangat kesulitan. Demikian para jamaah dan para sahabat, perlu menjadi motivasi kita. Tidak perlu kita ragu-ragu, tidak perlu kita berkecil hati bahwa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, di usia berapapun, bagi kita Al-Quran adalah teman terbaik kita yang akan mendampingi kita, yang akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang al-mutaqarrabun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Tambihatun hadi tambihatun, utawi iki iku ana pepiling. Ahaduha utawi salah siji tambihat iku anna tilawatal Qur'ani, sak temene maca Al-Qur'an iku afdhalu luwih utama min sairi anwa'i dzikri, tinimbang sekarine sekabehane pira-pira macem dzikir al-ami kang umum. Alladzi kang lam yukhassu, ora den tentokake apa alladzi biwaktin ing dalam waktu au mahallin utawa panggonan. Wahya utawi tilawah iku nadhurun ningali wa fi sholati lan ing dalam waktu salat, wa bilaili lan ing dalam waktu wengi, wa nisfi al akhiri lan separuh lail al akhiri kang akhir, wa bainal isya'ain lan ing dalam antarane waktu maghrib lan isya, abada subahi lan ing dalam
sakwise salat subuh, wa fi afdhal auqati lan ing dalem luwih utama-utamane pira-pira waktu iku afdalu luwih utama. Membaca Al-Qur'an, sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu adalah bacaan zikir yang paling mulia, paling utama. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi membaca Al-Qur'an itu adalah termasuk salah satu bacaan zikir yang tidak perlu dibatasi waktu dan tempat. Dan bacaan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Di sini dijelaskan wahya nadhurun. Sebaiknya dengan membaca, dengan melihat. Karena sekalipun bagi orang-orang yang sudah hamil Quran, para sahabat itu juga mempraktekkan demikian. Banyak para sahabat Rasulullah itu yang sudah hamil Quran, hafal Al-Quran, tetapi beliau tetap memandang Al-Quran, nadhurun ilaih, melihat Al-Quran. Siapa yang meragukan ketidaklancaran hafalan Al-Quran para sahabat? Tentu kita meyakini para sahabat itu pasti orang-orang yang tidak hanya mahir membaca Al-Quran, tapi banyak dari mereka yang hafal Al-Quran, tetapi mereka tetap nadhurun ilahi, memandang Al-Quran. Sesekali Al-Quran itu dipandang, karena memandang Al-Quran juga bagian dari ibadah. Wa fis sholati, kalau Al-Quran itu dibaca di dalam waktu sholat itu juga utama. Ya, sebagaimana yang kita lakukan, kita membaca membaca Al-Quran di dalam tengah-tengahnya sholat, kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat, itu juga bagian dari membaca Al-Quran. Atau membaca Al-Quran jika itu mu'akkad di waktu tertentu, maka yang paling utama adalah wabil lail, waktu malam, wa nisfihi al-akhir, separuh yang terakhir di waktu malam. Mana saja waktu malam itu, separuh yang terakhir di waktu malam. Kemudian wabainal isya'aini, waktu yang afdul wakti, yang paling utama-utama waktu untuk membaca Al-Quran adalah bainal isya'aini, di antara waktu maghrib dan isya. Kemudian wa ba'da subhi, dan setelah sholat subuh. Meskipun membaca Al-Quran itu sebagaimana yang disampaikan di kalam yang awal tadi, di semua waktu, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Semua waktu itu baik untuk membaca Al-Quran, tapi di sini diterangkan waktu-waktu afdol membaca Al-Quran malam hari, jika di malam hari adalah baina al-isya'aini, antara maghrib dan isya, dan setengah yang terakhir pada malam hari. Ya, waktu-waktu tahajud kita di malam hari itu ya, berarti sekitar di atas jam 12 malam. Oke. Kemudian kalau waktu pagi adalah ba'das subahi. Itulah waktu-waktu yang afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un. Utawi iki ku ana pang-pangan cabang. Yusanu den sunatake apa tartibuha, ngurut-ngurutake tilawah. Hatta lil ajami, hingga keduwene wong ajam selain orang Arab. Alladzi la yafhamu, kang ora paham sapa ajam ing Quran. Bahwa utawi tartib iku al intiqalu ngalih min harfin saking sak huruf ila harfin maring huruf kang liya. Ila harfin maring huruf akhara kang liya.
bitaknin kelawan alon-alon, bila waqfatin kelawan tanpa mandek, wa harfun utawi maca huruf fitartilin kang tetep ing dalem tartil iku afdhalul utama min harfai ghairihi tinimbang saking rong huruf liyane tartil. Bagi kita orang yang membaca Al-Quran, utamanya bagi orang ajam, yaitu orang yang selain orang Arab, kan kadang kita tidak paham bahasa selain bahasa pribumi kita, bahasa Nusantara kita, artinya bahasa Arab itu kan bukan bahasa kita, maka kita termasuk ajam, disunahkan untuk urut membaca Al-Quran, jadi tidak melompat-lompat. Kemudian juga bitaknin, pelan-pelan. Jadi membaca Al-Quran itu sebaiknya pelan-pelan, boten kecepatan, boten kesusu-susu. Juga membaca Al-Quran itu disunahkan harfun fitartilin. Jadi membaca tiap huruf demi huruf itu dengan tartil. Sebagaimana didhawuhkan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, sesuai ilmu tajwid. Jadi fasih sesuai dengan ilmu tajwidnya. Maka memang sebaiknya Al-Quran itu memiliki guru. Jadi kita punya guru di dalam mengarahkan, membetulkan bacaan-bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Nah, guru-guru yang baik bacaan Qur'annya, apalagi sanadnya terus bersambung dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini guru terbaik yang perlu kita ikuti, sehingga walaupun kita tidak bisa memahami Al-Quran, tetapi bacaan kita, bacaan Al-Quran kita bisa terus diperbaiki oleh guru tersebut, sehingga Al-Quran itu menjadi indah untuk didengarkan jika bacaannya baik dan benar. Jika bacaannya Qur'ana tartila, dibaca dengan tartil, tidak terburu-buru, benar tajwidnya sesuai dengan akidah atau tata cara membaca Al-Quran. Tentu ini akan lebih baik dan lebih indah. Qala Ibnu Abbasin, ngendika sapa Ibnu Abbas, pengendikan lan aqra'a suratan uratiluha ahabu ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu bi ghairi tartilin. La an aqra'al qur'ana yakti utawi yen to maca ingsun suratan ing sak surat uratilu kang gawe jelas ingsun, tartil ingsun ha ing surat iku ahabu luwih dan senengi laya munggu ingsun min an aqra'a tinimbang yen to maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an kullahu ya sakabehane Al-Qur'an bi ghairi tartilin kelawan tanpa tartil. Ibnu Abbas mengatakan bahwa saya lebih menyukai membaca hanya satu surat di dalam Al-Quran, tapi saya membacanya dengan tartil, dengan tenang, dan dengan bacaan yang sesuai dengan tajwidnya, daripada saya membaca seluruh Al-Quran, tetapi tidak saya lakukan dengan bacaan yang baik dan benar. Demikian disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tenang, baik, benar dan benar memperhatikan kebenaran tajwid di dalam membaca Al-Quran, sehingga kalam-kalam Allah itu dibaca dengan benar, sesuai dengan
yang seharusnya kita baca. Jadi beliau mengatakan sebaiknya membaca satu surat dengan tartil daripada seluruh Al-Quran dengan terburu-buru dan dengan tidak sesuai kaidah Al-Quran, kaidah bacaan Al-Quran. Kala dawuh sapa ba'duhum sebagian para ulama ing dawuh yusannu al-waqfu dan sunataken apa al-waqfu mandek ala ra'si kuli ayatin ing ngatasi pungkasane saben-saben ayat. Wa alaihi kulan iku ing ngatasi qaul iku ing ngatasi qaul ba'dihim Abu Amr Al-Qori utawi Abu Amr Al-Qori. Wayam bagilan sayugyo apa ayakuna yen to ono apa sya'nul qori tingkahe wong kang maca iku al khusyuu khusuk wa tadabburulan angen-angen maknane wal khuduulan ndp idha krana utawi khusyuk utawa tadabbur utawa khudu iku al maksudu kang den sejo wal matrubulan kang den suprih. Wabilan kelawan tadabbur khusyuk utawa khudu iku tastaniru dadi padang apa al qulubu pira-pira ati. Jadi disunahkan untuk berhenti di setiap pergantian surat atau pergantian ayat sebagaimana yang sudah ada tertera di dalam Al-Quran setiap pergantian ayat tempat-tempat berhentinya ayat. Abu Amr Al-Qori juga menyatakan seyukyanya orang yang membaca Al-Quran itu hatinya khusyuk, melakukan tadabbur, mengangan-angankan bacaan Al-Quran, kemudian khudu, penuh etika, sikap yang baik, sikap fisik dan hati yang baik, bahwa kita sedang mempelajari, kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang membaca firman-firman Allah, membaca firman kalam-kalam dari zat Allah Tuhan kita. Karena sesungguhnya itulah yang seharusnya dilakukan oleh tiap orang mukmin, tiap orang muslim di dalam membaca kalam-kalam Tuhannya. Dan khusyuk, tadabbur, serta khudu di dalam membaca Al-Quran, menurut beliau itu bisa wabihi tastaniru al-qulubu. Itu bisa membuat hati pembacanya menjadi terang, dipenuhi dengan cahaya dari Allah. Ya, jika kita bayangkan para sahabat, tentu ini masuk akal. Bila kita membaca sesuatu teks atau satu bacaan, ini saya sedang berbicara misalkan ini di luar Al-Quran gitu ya. Kita membaca satu teks, satu bacaan yang kemudian kita bisa paham atas bacaan itu. Tentu ini berbeda dengan kita hanya sekedar membaca. Ya, walaupun tadi disampaikan dahulunya Imam Ahmad bin Hambal tetap membaca Al-Quran itu baik paham atau tidak paham itu adalah salah satu jalan takorub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Namun juga akan lebih baik bila Al-Quran itu dibaca dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tadabbur, angan-angan diangan-angankan. Bukankah sekarang juga banyak kita lihat gitu ya di sekeliling kita itu banyak terjemahan Al-Quran. Jadi bila kita ingin memahami makna tekstual ya, bukan tafsirnya, penjelasan yang lebih detail dari isi kandungan tiap-tiap ayat dari Al-Quran itu, kita perlu menambah dengan bacaan yang lain dalam hal ini tafsir. Tapi bila kita ingin membaca teks, memahami tekstual dari Al-Quran itu, kita bisa melihat terjemahnya. Jika kita memahami isi dari apa yang kita baca, tentu berbeda rasa dan berbeda keinginan
pengetahuan kita, tentu kita akan merasa lebih memahami apa yang dikehendaki di dalam teks itu karena kita paham. Boleh kita melakukan ini, membantu pemahaman kita dengan membaca terjemahnya sehingga kita bisa mentadabburkan, mengangan-angankan apa yang kita baca ini. Khusyuk, tadabbur, dan khudu' seperti yang disampaikan oleh Abu Amr Al-Qori, ini menjadi salah satu sarana atau menjadi salah satu hal yang utama karena bisa membuat hati menjadi terang, membuat hati kita menjadi seperti terbuka wawasannya atau diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita untuk juga melakukan hal-hal ini sebagai akhlak kita membaca Al-Quran. Qala Anas bin Malik, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'an yal'anu. Rubbatalin pirang-pirang utawi wong kang maca Quran, wong kang maca lil Qur'ani marang Quran, wal Qur'an hale utawi Quran iku yal'anu. Nglaknati apa Al-Quran. Anas bin Malik menyatakan perlu kita juga berhati-hati karena banyak dari kita sebagai pembaca Al-Quran namun kita ceroboh. Namun Al-Quran tidak justru menjadi penerang bagi hati kita, tapi bahasa di sini adalah yal'anu. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bagaimana Al-Quran itu yal'anu. Itu. Satu di antaranya adalah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang telah menghafalkan Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak ia jaga, sebaliknya ia lupakan begitu saja, ia tinggalkan begitu saja. Maka ini diperingatkan oleh Imam Anas bin Malik, orang yang berperilaku seperti ini, dia menghafalkan Al-Quran tetapi dia tidak berikhtiar terus untuk menjaganya, justru ia mengabaikan Al-Qurannya sehingga ia lupa terhadap hafalannya, maka hati-hati, Al-Quran bukan malah akan menjadi penerang bagi hidupnya, tetapi yal'anu, memberi, melaknati. Bahasa ini mungkin terlalu keras ya, artinya justru tidak memberikan cahaya di hati orang yang menghafalkannya karena dia telah mencampakkan Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Al-Quran yal'anu adalah orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan duniawinya. Mari para sahabat kita angan-angankan. Ada banyak sekali kita lihat fenomena hari ini bahwa Al-Quran itu menjadi alat seseorang untuk justru dipakai untuk kepentingan dunia, kepentingan sesaat oleh para pembacanya. Misalkan menyitir ayat Al-Quran tertentu, ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran untuk mencaci saudara-saudaranya, baik saudara sesama umat Islam maupun saudara di luar agamanya. Padahal Al-Quran mengajarkan kasih sayang. Padahal Rasulullah sebagai pembawa Al-Quran mengajarkan umatnya dan para pembawa Al-Quran, para pembaca Al-Quran untuk
menyayangi, mengasihi, untuk menebar kebaikan, menebar ketentraman, kedamaian. Tapi justru Al-Quran dipakai kepentingan dia untuk memecah belah bangsa, memecah belah umat Islam. Ini membahayakan dirinya karena Al-Quran yal'anuh. Al-Quran akan tidak memberikan perlindungan padanya, akan melaknatinya. Jadi gunakan membaca Al-Quran, niatkan yang benar di dalam membaca Al-Quran. Jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi sesaat, apalagi untuk mengeruk keuntungan materi. Naudzubillah waliyadzubillah. Allah mengatakan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu jual Al-Quran dengan harga yang rendah, dengan harga yang sedikit, harga yang rendah, yang menghinakan, yaitu menjual Al-Quran. Artinya menjual ayat-ayat Al-Quran dipakai untuk kepentingan-kepentingan duniawi semata, kepentingan nafsu dia semata. Diceritakan kemudian dalam kitab Taurat, warada fit Taurati ya abdi ama tastahyi minni ya'tika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariqi tamshi fata'dilu anit tariq wa taq'udu li ajri wa taqra'uhu wa tudabbiruhu harfan harfan hatta la yafutaka minhu syai'an wa hadza kitabi anzaltuhu ilaika undur kam fassaltu laka minal qaul wa kam karartu alaika fihi litata'ammala tulahu wa ardahu thumma anta mu'ridun anhu afa kuntu ahwana alaika min ba'di ikhwanika ya abdi yaqsidu ilaika ba'du ikhwanika fatukubbala alaihi bikulli wajhika wa tusghi ila hadithihi bikulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw syaghalaka syaghilun an hadithihi aw ma'ta ilaihi ang kuffa wa ha anadha muqbilun alaika wa muhdithun laka wa anta mu'ridun anni biqalbika aj'altani ahwanu alaika min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Langsung saya terangkan ini di kitab Taurat dijelaskan bagaimana Allah menegur para hamba yang membaca kalam-kalam Allah di dalam kitab Taurat, tetapi ia mengabaikannya. Ia mengabaikannya. Ia membaca kalam Taurat, tetapi ia buat sambilan. Sini terangkan, wa anta fit tariqi tamshi fatadilu anit tariqi wa taqudu li ajrihi wa taqru wa tabiru. Padahal kalau kamu membaca surat atau tulisan dari temanmu atau dari orang yang kamu sayangi, sekalipun kamu ada di tengah jalan, kamu kemudian berhenti mencari tempat yang nyaman, menjadi tempat yang tenang untuk kamu bisa membaca surat yang ia kirim, tulisan-tulisan yang ia berikan kepadamu, untuk kamu bisa memahami, untuk kamu bisa mencerna, untuk kamu bisa memasukkannya di dalam hatimu, surat dari sahabatmu atau surat dari orang yang kamu sayangi. Tetapi mengapa perilakumu seperti itu saat membaca kalamku? Ini teguran Allah yang disampaikan di dalam kitab Taurat. Mengapa umat ini membaca kalamku dengan begitu tergesa-gesa, dengan sambil baca, kemudian dengan ia potong-potong membacanya, dihentikan, sering dihentikan di tengah jalan dan disambi gitu bahasanya dengan membaca yang lain. Subhanallah. Ini harus menjadi peringatan juga pada kita, sekalipun di sini terangkan ini diteguran oleh Allah dalam kitab Taurat, tapi kita sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW yang juga membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah, tentu tidak seharusnya kita melakukan itu.
Al-Quran hanya bacaan sambilan yang kemudian kita baca dengan sambil lalu, tidak berusaha kita cerna isinya seperti kita bercengkrama dengan orang-orang terkasih kita. Saat kita berbicara atau saat kita membaca surat dari orang yang kita kasihi, apa yang kita lakukan? Begitu kita mencintai isi surat itu, merenungi isi surat itu, bahkan memasukkannya ke dalam hati kita. Tetapi kenapa kita tidak melakukan itu saat kita membaca firman-firman Allah? Ini baik menjadi introspeksi, muhasabah bagi diri kita bahwa mencintai kalam-kalam Allah, merenungi kalam-kalam Allah, membacanya dengan penuh kecintaan, dengan penuh kekhuduan, dengan penuh kekhusyuan, dengan dari kedalaman hati kita, itu tentu tidak akan sia-sia, tentu akan membuat kita makin mencintai Allah, dan insya Allah Allah juga akan makin mencintai kita. Amin Allahumma amin. Banyak disampaikan dalam dawuh-dawuh, baik dawuh-dawuh para salafus soleh, dawuh-dawuh para imam, betapa Al-Quran itu sangat bisa menenangkan hati kita, membuat kita merasa dekat dengan Allah. Bahkan dijelaskan di sini, qala fil majmu'i, diterangkan dawuh sapa Imam An-Nawawi fil majmu'in dalam kitab Majmu', dawuh al-istighalu bi hifdzi ma zada 'alal Fatihah afdalu min shalatit tatawwu'i. Sibuk menyibukkan diri dengan menghafalkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, kita tingkatkan. Tidak hanya kalau tadi membaca saja sedemikian keutamaannya, apalagi kita mau berusaha untuk menghafalkan. Tidak harus seluruh isi Al-Quran, seluruh ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran. Bila kita memang mengukur diri kita tidak mampu, tidak perlu. Tetapi sini diterangkan menyibukkan diri dengan menghafalkan surat atau ayat-ayat atau surat yang bukan hanya sekedar surat Al-Fatihah gitu ya. Itu lebih utama daripada melakukan sholat sunnah. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya. Kita mau menghafalkan misalkan surat Al-Ikhlas, surat Mu'awwidhatain, menghafalkan surat Yasin, menghafalkan surat Al-Mulk, menghafalkan sedikit demi sedikit semampu kita, menambah hafalan. Misalkan tidak harus dengan target tertentu untuk orang-orang sudah, apalagi di usia tertentu, mungkin sudah sangat kesulitan menghafalkan, tetapi ada terus semangat untuk menambah hafalan, tidak hanya bacaan Fatihah saja. Ini sesungguhnya waktu yang dia gunakan untuk menambah hafalan ini lebih baik daripada dia melakukan surat sunnah. Wafta ba'dul mutaakhirin bi anal istighala bi hifdhihi afdalu minal istighali bi fardil kifayati min sairil ulumi tuna fardil aini minha. Jadi ngendika sapa ba'dul mutaakhirin, sebagiane ulama kang akhir, kelawan sak temene ketungkul bihifdhihi, lawan ngapalaken Quran iku afdhul utama minal istighali bi fardil kifayah. Disibuk menghafalkan Al-Quran itu lebih utama daripada sibuk melakukan hal-hal yang bersifat fardu kifayah. Bukan yang fardu ain ya, kalau fardu ain tetap lebih utama. Wasaniha,
Yang kedua, ananisyan ayatin aw harfi minhu walau bi istigholi bima huwa ahamu minhu kata alumil ilmi al aini kabiratun. Hati-hati, apa yang sudah kita hafal jangan sampai kita lupakan. Kalau kemudian kita merasa banyak yang lupa, apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiari? Yang kita ikhtiari ya terus berusaha untuk membacanya, untuk menjaganya. Gitu. Tidak kemudian harus langsung lancar, lanyah. Nah, bahasanya orang-orang pondokan itu lanyah semuanya sekarang juga tidak. Bahwa istiqomah untuk terus-menerus menjaga itu lebih utama. Itu lebih utama. Saya katakan tadi tidak harus seluruh isi Al-Quran, tapi jika ada waktu-waktu kita yang bisa kita pakai untuk menambah hafalan, surat-surat pendek misalkan, atau surat yang surat-surat tertentu misalkan, itu lebih utama. Tetapi juga harap diingat, hati-hati untuk tidak melalaikannya. Wasalithuha annahu yajibu ala man hafadhahu ba'dal buluhi bi sifatin min itqanin aw tawassutin aw gharima ka ayatawaqqafa fihi aw yakthura ghalatuhu ayastamirra ala tilka sifah allati hafadhahu 'alaiha fayahrumu 'alaihi naqsuha min hafidatihi wa rabi'uha annahu yahrumu tamziku ma kutiba fihi Qur'anun abathan wa bal'uhu la akluhu wala syarbun mahwihi wa tarku raf'ihi anil ardi wa madur rijli ilaihi wa wad'u nahwi dirhamin fihi wa kutubin ilmin syar'iyyin wa yundabu al-qiyamu lahu kal alimi. Jadi orang yang sudah betul-betul hafal Al-Quran, itu jangan sampai mengurangi hafalannya. Jadi kalau saya pahami di sini, jupuk enake, mengambil enaknya sendiri. Ya sudah, ini saja yang saya jaga, yang ini tidak. Jadi naksuhu, yahrumu alaihi naksuha min hafidatihi. Haram mengurangi apa yang sudah dia hafalkan. Kalau misalkan sudah hafal juz 30, juz amma kalau bahasa kita. Lalu dia mengurangi. Saya sudah lama tidak hafal lagi. Sekarang pokoknya yang penting saya sudah hafal 3 surat dari juz amma itu, dari juz 30, namanya mengurangi. Jangan melakukan ini. Maka yang mungkin perlu kita lakukan adalah kita terus berikhtiar menjaga apa yang sudah kita hafalkan. Seberapapun hafalan itu, apalagi yang sudah 30 juz banyaknya, maka harus punya iktikad, niat yang kuat untuk mengistiqomahi menjaga Al-Qur'annya. Haram juga tamziku ma kutiba fihi Qur'anun, menyobek-nyobek Al-Qur'an atau apa yang di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an untuk dipakai mainan. Terus juga haram nguntal, menelan langsung kertas Al-Qur'an. Kadang-kadang itu dipakai, kadang-kadang itu diyakini misalkan seseorang akan bisa menjadi seperti ini, bisa terbang atau apa dengan menelan kertas-kertas lembar demi lembar Al-Qur'an. Ini dilarang. Dan lakukanlah mengambil Al-Quran bila Al-Quran itu ada di
tempat yang lebih rendah dari kita. Misalkan ia tergeletak di lantai, ambillah Al-Quran. Karena dengan mengambil Al-Quran itu kita memuliakannya. Jangan lakukan menselonjorkan kaki di mana di depannya ada Al-Quran. Jangan lakukan itu. Muliakanlah Al-Quran, letakkanlah Al-Quran pada tempatnya. Jangan bersejajar dengan kaki kita. Yundabu al-qiyamulahu kala alimi. Disunahkan berdiri untuk menghormati Al-Quran sebagaimana kita berdiri menghormati orang yang alim, para ulama. Memang para sahabat, para ibu, adik-adik semua, kita dalam hidup memiliki etika-etika, norma-norma. Di mana bila datang kepada kita orang yang lebih tua, baik itu tua ilmunya, tua usianya, siuyanya, bagi kita menghormati. Salah satu cara menghormatinya adalah dengan berdiri saat beliau datang, saat beliau ada di hadapan kita menyambutnya dengan berdiri. Di sini diterangkan demikian pula yang mestinya kita lakukan pada Al-Quran. Saat Al-Quran itu ada di tempat yang tidak layak, maka bagi kita semestinya mengambilnya untuk kita layakkan dan kita beri ikroman, kemuliaan, karena di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang mulia. Demikian para sahabat, apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan Al-Quran betul-betul menjadi sahabat sejati kita, menjadi pendamping terbaik kita, menjadi penyejuk hati kita, karena kita memperlakukan Al-Quran dengan baik, kita membaca Al-Quran dengan baik, kita terus-menerus berusaha, bukan hanya sekedar melihat, membaca Al-Quran saja, tapi memperbaiki bacaan kita, mentadabburi, mengangan-angankan maknanya, kemudian kita memiliki sikap yang baik, khusyuk di dalam membaca Al-Quran, sehingga karena itu semua, lantaran itu semua, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan al-mutaqarrabun, orang-orang yang dekat dan dikehendaki dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencintai Al-Quran, menghargai Al-Quran, memahami isi daripada Al-Quran, sehingga Al-Quran kelak menjadi syafaat kita di hari kiamat dan menjadi penuntun, penyejuk hati kita di kehidupan kita di dunia ini. Mohon dimaafkan secara kekhilafan dalam saya menyampaikan fasal ini, dan insya Allah akan kita lanjut di fasal berikutnya di Jumat yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.